Shalom Kak Ella. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Vita, Iya, kita Kak berjumpa Ella. lagi dengan adik-adik sekolah minggu melalui sekolah minggu online hari ini ya Kak Vita. Kita sapa adik-adik bersama-sama ya Kakak. Salam adik-adik. Ya, selamat datang di sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Kak Ella ajak semuanya berdiri untuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tangan dan pinggang. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membuka ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih karena kemurahan Tuhan kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati semua adik-adik yang mengambil bagian di dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati sehingga bisa mengikuti ibadat sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya boleh jadi seturut kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik tetap berdiri karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya Kak Vita. Iya, Kak dengan Ella. pujian berani tampil beda. Kita sambil tepuk tangan ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan duduk dengan tenang karena kita akan berdoa bersama-sama menaikkan segala doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Ya, adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pada saat ini mau datang menaikkan segala doa-doa kami, tetapi kami sadar kami orang berdosa. Karena itu mari Tuhan mengampuni akan setiap segala dosa kami, sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan boleh dengar dan Tuhan boleh menjawab seturut kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga di dalam tumbuh kembang mereka, mereka boleh bertumbuh dengan anak menjadi anak yang sehat. Dan di dalam pendidikan mereka, mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Baik itu di rumah maupun di sekolah, maupun di sekolah minggu. Baik itu pendidikan di sekolah maupun di sekolah minggu, pendidikan secara rohani. Tuhan menolong, memberkati, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dan boleh mengenal Tuhan Yesus. Memberkati adik-adik yang mungkin di dalam pembelajaran kurang paham atau lambat. Tuhan tolong supaya Tuhan mengurapi mereka, sehingga mereka juga bisa cepat tangkap dan menjadi anak-anak yang boleh berpengetahuan, ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap makan minum mereka di dalam setiap
lingkungan bermain mereka baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan menolong memberkati, dan kiranya Tuhan boleh melindungi adik-adik dari kejahatan, kekerasan atau apapun itu, sehingga mereka tetap terlindungi dan mereka tetap di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk semua orang tua daripada adik-adik. Tuhan menolong, memberkati, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka daripada orang tua mereka boleh giat bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan di rumah-rumah adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan memberkati yang mungkin dalam keadaan sakit, mari Tuhan datang dan menjamah dan menyembuhkan. Yang dalam kedukaan, mari Tuhan hadir dan Tuhan menguatkan. Ya Tuhan, ini semua doa-doa kami senantiasa menaikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan melihat itu, mendengar itu, dan Tuhan boleh menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keputusan Tuhanlah yang terlaksana di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mengangkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami sadar kami orang yang terbatas Tuhan. Mari Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang baik, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ella. Kiranya juga Tuhan menolong, memberkati Kak Ella, sehingga ketika menyampaikan firman Tuhan, Kak Ella bisa menyampaikan dengan baik, dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari, kita akan belajar dari dua tokoh yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Kak Ella yakin bahwa dua tokoh ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian ya, terkhususnya yang senantiasa setia mengikuti sekolah minggu, baik itu secara offline maupun online. Ya adik-adik, tokoh ini punya hubungan kekeluargaan.
dan mereka juga kaya pada zaman itu. Ada yang bisa menebak tokoh tersebut, dua tokoh tersebut? Ya, kalau masih bingung Kak Ella kasih clue-nya. Clue-nya yaitu satunya biasa disebut bapak orang percaya, dan yang satunya istrinya itu menjadi tiang garam. Sudah bisa menebak tokohnya? Benar sekali. Tokoh tersebut adalah Abraham dan Lot. Nah, adik-adik, kita akan belajar bersama-sama tentang kisah mereka di bawah tema perpisahan Abraham dan Lot. Mari kita membacanya di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 12 di bawah perikop Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mispa yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, adik-adik, seperti yang tadi Kak Ella sudah bilang ya, bahwa ada dua tokoh yang akan kita pelajari saat ini. Mereka adalah tokoh Abraham dan Lot. Dan kisah yang akan kita pelajari ini tentang perpisahan antara Abraham dan Lot, ya adik-adik. Ya, adik-adik, pada zaman dahulu kalau seorang dikatakan kaya jika ia mempunyai banyak ternak seperti kambing, domba, lembu, sapi. Terus orang itu juga dikatakan kaya kalau dia mempunyai emas, ada perak. Terus dia punya pekerja-pekerja yang membantu dia seperti pembantu-pembantu. Ya, pada zaman itu adik-adik, Abraham dan Lot ini sangat kaya. Mereka punya banyak ternak, banyak emas, dan mempunyai juga budak atau pembantu, ya adik-adik. Mereka juga punya penjaga-penjaga yang membantu menjaga ternak-ternak mereka seperti kambing, domba, sapi, lembu, dan yang lainnya. Nah, mereka ini tinggal bersama. Dan adik-adik, karena mereka mempunyai banyak sekali kekayaan ternak, ya, jadi negeri itu dikatakan tadi di dalam Alkitab mengatakan bahwa negeri itu yang mereka tinggal tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Wah,
Berarti kalau misalnya seperti kalau di Kupang ada kota namanya Obobo, maka di Obobo itu sudah full, tidak muat lagi untuk menampung kekayaan antara Abraham dan Lot. Ya, karena harta mereka sangat banyak, sehingga dikatakan bahwa mereka tidak dapat diam bersama-sama. Nah, adik-adik, karena saking banyaknya harta mereka yang mereka miliki, ternak dan sebagainya, mengakibatkan terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Jadi akhirnya gembala ini saling berkelahi karena saking banyaknya ternak. Mungkin mereka sudah bingung, apakah ini milik Lot, apakah ini milik Abraham, sehingga mereka berkelahi antara gembala-gembala ini, mungkin sedang memperebutkan ternak-ternak mereka. Nah, adik-adik, melihat hal ini akhirnya membuat Abraham berpikir, kalau dibiarkan terus seperti ini maka akan berbahaya. Kenapa berbahaya, adik-adik? Kalau dibiarkan, maka akibatnya kekayaan yang melimpah itu dan akan mendatangkan pertengkaran yang terus-menerus antara gembala Abraham dan gembala Lot. Dan itu bisa mendatangkan perkelahian, bisa saling marah-marah, bisa saling musuh-musuhan. Padahal seperti tadi firman Tuhan yang kita baca bahwa Lot ini merupakan ponaan daripada Abraham. Jadi Lot ini punya paman yaitu Abraham. Mereka ini berdua bersaudara. Dan ketika Abraham keluar dari kampung halamannya, waktu dia keluar dari Ur Kasdim, membawa Lot. Artinya di sini Lot itu merupakan tanggung jawab daripada Abraham, dan karena mereka berdua keluarga yang harusnya saling mengasihi, saling menyayangi, bukan saling marah-marahan dan bukan saling pukul-pukulan, ya adik-adik. Nah, adik-adik, dari kisah ini akhirnya Abraham melihat ini merupakan situasi yang tidak baik lagi, ya adik-adik. Dan karena Abraham tidak mau ada pertengkaran antara saudara hanya karena harta, maka melihat pertengkaran itu Abraham akhirnya mengambil sebuah keputusan bagi Abraham sendiri dan bagi Lot. Nah, adik-adik, apa keputusan yang diambil Abraham? Yang pertama, keputusan yang diambil Abraham adalah Abraham mendatangi Lot. Langsung mendatangi Lot. Jadi di sini di ayat 8 dikatakan, berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya adik-adik, Abraham langsung mendatangi Lot dan mengatakan bahwa jangan lagi ada pertengkaran sebab mereka ini adalah bersaudara. Ya, Abraham mendatangi Lot, berbicara secara langsung kepada Lot dan mengusulkan jalan keluar kepada Lot. Di sini kita melihat, ya adik-adik, bahwa Bapak Abraham ini tidak memaksakan untuk Lot mengikuti keputusannya, tapi dia datang untuk berdiskusi, berbicara dengan Lot. Ya, padahal kalau kita lihat, ya adik-adik, karena Lot ini ponaan dari Abraham, berarti Abraham ini om dari Lot. Abraham ini lebih tua daripada Lot, maka Abraham ini berhak untuk memutuskan tanpa harus bicara kepada Lot. Tapi yang kita lihat adalah Abraham datang berbicara dan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada Lot dan kepada Abraham. Sehingga apa adik-adik? Hubungan mereka tetap aman dengan cara sekalipun mereka harus berpisah.
Jadi adik-adik, Abraham menyampaikan kepada Lot, berdiskusi dengan Lot, menanyakan pendapat Lot tentang masalah yang dihadapi. Itu yang pertama yang kita belajar. Dan yang kedua dan yang terakhir yang kita belajar di sini adalah Abraham tidak mementingkan diri sendiri. Wah, ini sesuatu hal yang menarik ya adik-adik. Abraham ini memiliki sikap rendah hati. Abraham mengasihi, menyayangi, dan peduli kepada Lot, sehingga dia tidak menganggap sebagai jabatan yang lebih tinggi, yaitu paman daripada Lot ini, tapi dia tetap mengasihi. Bukti dari dia mengasihi adalah Abraham memiliki sikap rendah hati kepada Lot dengan meminta Lot memilih terlebih dahulu daerah mana yang mau Lot diami. Jadi Abraham tidak pilih, Lot tunggu, saya yang pilih duluan, habis itu sisanya kamu yang dapat. Tidak ya adik-adik, Abraham memberikan Lot pilihan untuk memilih terlebih dahulu, untuk pilihan berpisah, mau dia menetap di mana. Kita bisa baca di ayat 9 sampai 11. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya adik-adik, dalam hal ini kita belajar bahwa Abraham tidak egois. Ya, Abraham tidak mementingkan diri sendiri. Sekalipun seperti tadi Kak Ella bilang, Bapak Abraham ini mempunyai hak untuk membagi dan harus didahului, tapi dengan kebaikan hatinya dia rela memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Lot untuk memilih. Ya adik-adik, mari kita mencontohi sikap dari Bapak Abraham ini. Ketika dia menghadapi masalah, yang pertama dia datang menemui orang yang sama-sama ada masalah dengan dia. Yang kedua, dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya, adik-adik, perpisahan tidak selamanya menyakitkan ya, tidak selamanya menyedihkan, tetapi perpisahan juga dapat menjadi kisah indah seperti kisah perpisahan antara Abraham dan Lot. Perpisahan akan lebih indah jika kita melakukan itu dilandaskan pada kasih Kristus. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama. Kiranya sikap dan teladan yang diberikan Abraham demi untuk tidak terjadi pertengkaran antara saudara, ya Tuhan, biarlah kami juga meneladaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, Kak Ella akan memberikan ayat hafalan untuk kita hafal bersama. Ayat hafalannya terambil di dalam Filipi 1 ayat 3. Oke, silakan buka Alkitabnya untuk kita akan hafal bersama-sama. Ya adik-adik sudah dapat Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan untuk dihafal. Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita dan kita akan menutupnya dalam doa. Namun mari kita mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Ya, benar sekali Kak Vita. Kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang sekali lagi ya dari pujian ini. Jalan serta Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah membimbing dan menyertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Nah, kiranya kami akan kembali di minggu depan dengan keadaan yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.